Setiap kesulitan, setiap kegagalan, dan setiap sakit hati akan membawa pelajaran untuk kehidupan yang lebih baik. Dia hanya ingin menjadi pelajar biasa yang hidup normal. Hidup tenang membesarkan adiknya. Tapi masalah yang ditanggung pemuda seusianya sangat berat. Membawa beban negara, misi berbahaya, dan pengkhianatan dari orang yang dipercaya. Bertarung dan berjalan melewati genangan darah, itu harus dilakukan. Hidup memang tak pernah mudah baginya. Dibintangi oleh T.O.P, Han Ye-ri, dan Kim Yoo-jung. Sebelum mulai, kita putar bumpernya. Kota Seoul tahun 2009. Di sebuah Pojangmacha, seorang pria separuh baya sedang menikmati makanannya. Dari pembicaraan, pria ini bernama Lee Yong-ho ingin berpamitan dengan pemilik kedai, ibu tua bernama Jong Sok ini. Mereka sama-sama berasal dari Korea Utara. Dia akan kembali hari ini dan menunjukkan foto kedua anaknya. Demi anak-anak ini dia akan pulang. Dia sudah sangat rindu dengan mereka. Yong-ho berpamitan dan nenek Jong-suk memberi pesan. Yong-ho berjalan menuju pelabuhan. Ternyata dia sudah diintai dan diikuti. Dia sadar dan segera melarikan diri. Beberapa orang mencoba menangkapnya, tapi dikalahkan. Dan dia terkepung. Pasukan khusus bersenjata lengkap sudah mengepungnya. Yong-ho adalah agen elit mata-mata utara yang ditempatkan di selatan. Para petugas yang mengepungnya menyuruhnya menyerah. Berteriak dia telah dibuang oleh utara, tidak punya tempat untuk kembali. Lebih baik menyerah. Senapan dengan sinar infra sudah membidiknya. Yong-ho ingin mengambil sesuatu di sakunya. Para petugas menembaknya. Ternyata pria malang ini hanya ingin melihat foto anak-anaknya. Penjara buruh Yodok di utara. Komandan Moon San-chol, salah satu komandan intelijen utara. Dia menemui seorang remaja yang bernama Ri Myung-hun. Ternyata ada adik perempuan yang dilindunginya di belakang. Ternyata Myung-hun dan adiknya dipenjara setelah ayahnya Yong-ho dituding berkhianat ke selatan. Prestasi pemuda ini di pelatihan utara tidak main-main. Kadet terbaik tahun kemarin. Komandan San-chol akan memberinya kesempatan. Walaupun dia anak pengkhianat, dia bisa pergi dari sini. Dan adiknya bisa bebas sementara waktu. Caranya menjalankan misi ke selatan sebagai agen. Inilah The Commitment. 2 tahun kemudian, tahun 2011, seorang pria yang sedang berada di ruang pasien dieksekusi mati. Dan seorang pria di lift menuju perjalanan pulang juga dihabisi. Peristiwa itu membuat heboh kepolisian dan intelijen Korea. Komandan intelijen Korea, Cha Jung-min, mendapat laporan dari anak buahnya, orang yang meninggal di lift, Sun Myung, kepala kantor unit 8 Utara. Jung-min melaporkan ini kepada kepala NIS. Dan ada 3 korban penembakan di hari yang sama. Semuanya anggota unit 8. Semua pergerakan pengungsi dari utara yang terdata akan selalu diawasi oleh NIS. Dari rekaman CCTV, pembunuhnya adalah profesional dari utara. Semua korban dari unit 8. Jung-min sangat yakin ini ada hubungan dengan kesehatan pemimpin utara Kim Jong-il yang memburuk. Terjadi perebutan kekuasaan dan perang saudara antara unit elit di utara. Berita menyiarkan sebuah kapal nelayan utara diselamatkan di perairan Jepang dan dideportasi ke Korea Selatan. 4 pria, 4 wanita, dan 2 anak-anak. Mereka sudah di dalam bus dalam pengawasan NIS. Salah satunya adalah Ri Myung-hun. Setelah diwawancarai, mereka akan direlokasi di selatan. Myung-hun mengaku bernama Gang Dae-ho. Dia ditanya kenapa menyeberang dan bagaimana keluarganya di sana. 사람답게 살고 싶어서요. 다 죽었습니다. Dan Dae-ho diadopsi oleh pasangan dari utara yang sudah tinggal di selatan hampir 20 tahun. Kim Jae-sa dan istrinya. Pasangan ini terlihat baik-baik saja dan normal. Mereka juga sudah diakui sebagai warga selatan. Ternyata kedua orang ini juga agen. Mereka adalah perwakilan unit 8 di utara. Dae-ho dibawa ke rumah mereka, sebuah rumah bertingkat 2. Kamar telah disediakan untuknya. Pasangan ini adalah penampung dan penyalur dana bisnis unit 8 di utara.
Saat makan malam barulah Jaisa tahu Daeho adalah pemula di unit 8. Dia punya satu aturan di sini. Jangan ikut campur urusan mereka. Dan mereka juga akan melakukan hal yang sama. Nyonya Kim protes ke suaminya yang terlalu keras kepada Daeho. Dia berkata mulai besok Daeho akan masuk ke sekolah baru. Daeho berjalan menuju sekolahnya. SMA swasta yang cukup terkenal di Seoul. Melihat semua orang berlari karena bel berbunyi, Daeho juga ikut berlari. Daeho memperkenalkan dirinya dengan singkat. Semua anak mentertawakannya yang terlihat sangat kaku. Dia duduk di sebelah seorang gadis bernama Lee Hye-in. Ternyata Hye-in adalah sasaran bully oleh kelompok murid di kelas itu. Karena Hye-in yatim piatu dan bekerja part-time, dia adalah sasaran cocok penindasan murid-murid ini. Pemimpin para murid ini bernama Taegu. Mereka mengingatkan Hye-in untuk menyetor paling lambat besok. Taegu yang so akrab menyentuh Daeho, memintanya menjaga sikap. Tangannya ditepis. Tentu saja para murid yang merasa jagoan ini tak terima, menghajar Daeho di atap sekolah. Mereka makin marah melihat Daeho yang cuma diam dan menatap tajam, memeriksa isi dompet dan menyita semua uangnya. Melihat ada foto Daeho bersama adik dan ayahnya, menyangka dia berasal dari daerah Yanbian. Itu adalah daerah campuran Cina dan Korea. Daeho sangat geram dan memberi peringatan. Saat itulah Pak Guru Dong menghentikan anak-anak nakal ini. Daeho mulai membaca dan mempelajari situasi di sekolah. Dia melewati kelas ekskul tari dan menemukan Hye-in yang sedang mengintip ke ruang kelas. Hye-in melihat bibir Daeho yang terluka. Dia pasti sudah dipukuli oleh Taegu dan gengnya. Tiba-tiba gadis yang bernama Sujin ini sadar ada yang mengintip. Hye-in segera lari dari sana. Dan perburuan anggota unit 8 yang ada di Korea kembali berlanjut. Seorang pria sedang bersembunyi ketakutan, mencoba menelpon meminta bantuan, tapi tak ada jawaban. Dia ditemukan dan dieksekusi. Hari-hari sekolah Daeho kembali berlanjut. Saat akan pulang, dia dipaksa menggantikan piket anak-anak nakal ini. Disuruh membersihkan jendela di kelas. Hye-in penasaran dengan pemuda yang tampak dingin ini. Dan tugas pertama Daeho dimulai. Paketnya telah datang, isinya sebuah HP. Komandan Sang-chol menjelaskan misinya. Telah meninggal 5 orang agen anggota unit 8. Semuanya dihabisi oleh anggota sektor 35. Unit pemberontak yang sedang mencoba merebut kekuasaan di utara. Eksekutornya adalah Bok Dusung, agen sektor 35. Tugasnya hubungi jaringan unit 8, kumpulkan alat-alat yang diperlukan. Lalu lacak keberadaan orang ini dan habisi dia. Daeho memacu motor sportnya, memasuki sebuah toko kecil dan memberikan kode. Lalu dia diberikan sebuah HP. Lalu datang ke sebuah toko kue. Di dalamnya sudah ada senjata lengkap dengan pelurunya. Daeho memulai pencariannya, memasuki sebuah sasana kecil milik informan utara. Tanpa basa-basi, Daeho menghajar orang ini. Melumpuhkan dan menginterogasinya. Di mana keberadaan Bok Dusung? Orang ini menyerah dan memberitahu orang yang pernah melihatnya. Tapi di akhir dia masih melawan. Daeho terpaksa menghabisinya. Daeho tak pernah ingin menjalani kehidupan seperti ini. Dia bukanlah seseorang yang berhati kejam, tapi dia tak punya pilihan. Suasana di dalam kelas. Murid-murid ini kembali menindas Hye-in. Mereka melemparkan sampah ke gadis ini. Dan gadis ini terpaksa memungutnya satu demi satu. Daeho masuk dan ikut membantunya. Murid-murid ini mentertawakan mereka. Keduanya sangat cocok. Walaupun sering melamun, Daeho adalah murid yang cerdas. Dia dengan lancar menjawab setiap pertanyaan guru tentang pelajaran, membuat Hye-in kagum kepadanya. Ada sebuah piano di ruangan ekskul. Daeho sering duduk di ruangan itu. Itu mengingatkannya pada adiknya. Rupanya inilah yang membuatnya tertarik dengan teman sekelasnya Hye-in. Dia bernama sama dengan adiknya, yang sangat suka bermain piano. Lamunannya buyar karena Hye-in masuk ke ruangan itu. Daeho segera bergegas meninggalkan ruangan itu. Kembali Hye-in ditindas oleh gadis-gadis yang dipimpin oleh Sujin karena memakai ruangan menari mereka. 야,
Apotek yang terletak di bawah keluarga adopsi Daeho dipakai untuk menerima aliran dana dan bisnis para agen utara. Daeho turun ke bawah, mengambil minum. Salah satu anggota unit 8, Min Jae, menanyakan siapa anak ini. Nyonya Gi menjawab, anak ini adalah training dari unit 8 di utara. Malam itu Daeho berhasil menemukan si tukang daging dan mendapatkan nomor plat mobil Boksu. Tapi orang ini malah menyerangnya. Tak punya pilihan, Daeho menghabisi orang ini. Pencarian kembali dilanjutkan. Dia berhasil menemukan mobil orang ini. Setelah menunggu seharian, orang yang ditunggu keluar. Daeho segera mengejar dengan motornya. Saat berhenti di lampu merah, Daeho menembak orang ini. Boksung berhasil lolos dan bannya ditembak. Daeho ingin menghabisi orang ini, tapi terlalu ramai orang di sana. Dia pun mengurungkan niatnya. Seluruh kecelakaan itu direkam oleh CCTV. Jungmin segera memerintahkan anggotanya melacak pria yang menaiki motor sport. Walau di sekolahan, Daeho tetap melatih tubuhnya di lapangan basket yang sepi. Sore itu sepulang sekolah, para begundal sekolah ini menyeret Hae-in ke labor, merampas uang gaji part-time-nya. Hae-in tak rela uang itu untuk membayar les privatnya. Daeho tak bisa menahannya lagi dan masuk ke ruangan itu. Para begundal sekolah ini masih menganggap remeh Daeho dan ingin memukulnya. Tapi siang itu hidup akan berat bagi preman sekolahan ini. Pegelangan tangan Taegu patah. Murid-murid biasa ini tentu bukanlah lawan sepadan baginya. Keesok harinya Hae-in tak masuk ke kelas. Pak Guru Dong yang sedang mengawasi murid-murid ulangan tak luput dari serangan tiba-tiba Daeho yang sedang melamun. Saat istirahat tiba, Taegu yang sedang makan di kantin masih membual. Jika dia sembuh, dia akan menghajar Daeho. Gerombolan ini tiba-tiba terdiam karena Daeho duduk di meja mereka. Daeho menanyakan di mana Hae-in bekerja. Lalu dia meminta izin kepada Guru Dong untuk pulang lebih awal. Tentu saja langsung diperbolehkan. Di kafe inilah Hae-in bekerja, tapi dia juga telah keluar. Beberapa hari kemudian Hae-in datang ke sekolah, mengantarkan baju seragam yang dipinjam waktu bajunya robek. Hae-in mengaku dia berhenti bersekolah. Hae-in minta tolong sesuatu kepadanya untuk menyamar menjadi kakaknya. Itu adalah agensi untuk para gadis yang ingin menjadi penari latar. Karena Hae-in tak punya wali, dia ingin Daeho yang berpura-pura menjadi wali dan memberi persetujuan. Kedua orang ini perlahan mulai menjadi akrab. Hae-in ingin memanggilnya sebagai abang karena dia tak punya kakak. Daeho pun mengaku dia punya adik yang namanya sama dengannya. Hari itu sampai malam, Hae-in mengajak Daeho untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Seoul. Tempat inilah yang dia datangi jika merindukan keluarganya. Semua keluarganya sudah meninggal. Impian gadis ini ingin menari ke seluruh dunia. Sementara Boksung tak terima dia dikejar oleh agen muda. Dan ternyata orang yang bernama Min Jae juga pengkhianat Sektor 8. Dia adalah agen Sektor 35. Memberikan info di mana gang Daeho tinggal. Dan pembunuh ini bergerak. Dengan Min Jae sebagai umpan, Nyonya Gi membuka pintu. Dia kaget dan tahu telah diincar dan akan dieksekusi. Dia memohon agar jangan dibunuh. Ternyata orang-orang Sektor 35 mengincar barang yang disimpan pasangan suami istri ini. Barang rahasia milik unit 8. Nyonya Gi memberitahu lokasi dan kata sandi brankas suaminya, tapi dia tetap dihabisi. Min Jae masuk ke brankas, mengambil paket itu. Segera mengosongkan isinya. Dusung masuk ke dalam dan ingin menghabisi Kim Jae-sa yang sedang mendengarkan musik. Jae-sa sadar dan berkata, jika dia mengganggu tempat ini, dia akan memulai perang. Lebih baik hentikan. Orang ini tak peduli dan menghabisinya. Orang ini ingin Min Jae dan anak buahnya pergi duluan. Dia tak terima dikejar oleh agen muda dan akan menunggu Daeho pulang. 1 jam setelah itu Daeho pulang. Instingnya sebagai agen terlatih menyadari ada yang salah. Dia bersiap melihat mayat Jae-sa. Orang yang dikejarnya Boksung sudah ada di sana. Pertarungan tak bisa dielakkan. Agen muda melawan agen senior.
Tapi Boksung terlalu percaya diri. Agen muda yang dia remehkan malah menghabisi nyawanya. Daiho segera berkemas melihat mayat Nyonya Kim yang baik padanya. Dia membocorkan aliran gas dan akan melenyapkan barang bukti dengan membakar rumah ini. Tujuannya sekarang adalah menemui perantara unit 8 Utara. Ternyata orang itu adalah Nenek Jongsuk, pemilik Pojang Macha. Daiho segera memberitahu apotik telah tutup. Dia disuruh menunggu. Saat kedai tutup karena lukanya, Daiho pingsan. Sementara Jungmin dan anak buahnya Dosung mulai menyelidiki kasus terbakarnya rumah agen utara. Mereka mengumpulkan semua barang bukti dari rumah yang sudah hancur itu. Dari baju sekolah yang terbakar dan ada beberapa identitas. Jungmin melaporkan kepada pimpinan NIS, ketua gang. Orang yang meninggal semuanya agen unit 8. Merekalah para penyalur dana di selatan ke utara. Kejadian ini pasti berhubungan dengan perebutan kekuasaan antara unit 8 dan sektor 35. Dan mereka menemukan data Daiho, anak yang diadopsi oleh korban. Untuk sementara, Daiho tinggal dengan Nenek Jongsuk. Nenek ini menyuruhnya bersabar untuk tugas selanjutnya dan berdoalah mereka tidak dibuang karena sedang terjadi perebutan kekuasaan di utara saat ini. Hari-harinya Daiho akan menemani Nenek Jongsuk berbelanja dan menyiapkan jualannya. Dia sudah tak masuk sekolah lagi. Nenek Jongsuk menanyai umurnya dan apakah dia punya keluarga di utara. Daiho mengeluarkan fotonya. Ayahnya sudah meninggal dan tinggal adik satu-satunya. Nenek Jongsuk terkejut melihat foto itu. Dia mengenali pria ini. Korea Utara, Pyongyang. Komandan Sangchul mulai ditekan atasannya. Paket mereka direbut sektor 35. Menyuruhnya menyelesaikan ini secepatnya. Segeralah rebut paket. Mereka butuh dana secepatnya. Sangchul berjanji akan segera mengurus ini. 2 minggu kemudian tugas kedua Daiho diantar. Paket dibuka, isinya sebuah handphone. Telepon dari Komandan Sangchul masuk. Targetnya kali ini perwakilan sektor 35 di selatan. Diperintahkan segera merebut paket milik unit 8 yang dicuri di apotek. Ini akan menjadi misi terakhirnya. Sangchul berjanji jika ini sudah direbut, dia akan bertemu kembali dengan adiknya. Daiho menyiapkan peralatannya, dan dia juga menerima video adiknya yang sedang menunggu kepulangannya. Sementara Hye-in sering menunggu di taman. Dia tak pernah bertemu dengan Daiho lagi. Daiho sampai di lokasi persembunyian agen utara sektor 35. Orang yang turun dari mobil ini Habok. Min-jae segera menyambut atasannya. Habok segera meminta paketnya. Ternyata inilah yang sebenarnya direbutkan oleh kedua unit agen ini. Berlian seludupan yang bernilai hampir 30 juta dolar. Habok sangat puas. Saat itulah Daiho masuk dan menghabisi satu demi satu anggota sektor 35. Habok segera bergegas meninggalkan tempat itu. Tapi ledakan terjadi. Hanya Min-jae dan satu anak buahnya yang selamat. Dia segera menyelamatkan koper yang berisi berlian dan lari dari sana. Min-jae ketakutan menemukan mayat dan berusaha bersembunyi di dalam pipa. Tapi dia ditemukan dan paket berhasil direbut kembali. Gang Daiho sangat antusias. Bisa kembali ke utara dan bertemu dengan adiknya. Dia membeli oleh-oleh untuk adiknya Hye-in di utara. Ternyata Daiho juga membelikan sweater untuk Nenek Jongsuk. Dia berharap nenek ini juga bisa kembali ke utara. Nenek ini memberi pesan kepada Daiho dan menyuruh Daiho untuk pergi sekarang. Sebelum pulang ke utara, Daiho menemui Hye-in yang sedang giat berlatih di agensinya. Gadis ini sangat senang Daiho menemuinya. Daiho mengatakan dia akan kembali ke kampung halaman. Dia sudah rindu dengan adiknya. Hye-in mendoakannya berharap Daiho baik-baik di sana. Dan jangan lupa menghubunginya. Daiho datang ke agen perjalanan utara, juga orang-orang unit 8, untuk memesan tiket menaiki kapal. Sementara Duta Besar Utara menemui Dubes Selatan. Ada kepala NIS ketua gang di sana. Era Kim Jong-un akan dimulai. Peralihan kekuasaan akan terjadi di utara. Dia memberikan setumpuk map yang isinya data-data agen unit 8. Era penguasa utara akan berganti. Dubes ini meminta seluruh agen unit 8 yang terdata di map ini ditangkap pihak selatan. Dan mereka berjalan menuju ke kapal. Agen utara ini kembali memastikan paket sudah dibawa Daiho. Mereka akan segera menaiki kapal. Sementara seluruh data unit 8 dikirimkan kepada Jungmin.
Dia protes kenapa dia dan timnya harus terlibat perkelahian sesama agen utara. Tapi ketua gang mengatakan ini perintah dari atas, lakukan saja. Jungmin tak ada pilihan. Daeho sudah menaiki kapal. Saat dia lengah, orang ini mengkhianati dan menusuknya. Untung dia masih bisa menahan dengan tangannya. 누가 보냈어? Daeho berteriak, siapa orang yang menyuruhnya? Orang ini mengatakan Daeho terlalu naif dan polos. Tak ada agen yang boleh kembali dari tugas di selatan. Daeho pun menghabisi orang ini. Hatinya sangat sakit. Impiannya untuk kembali ke utara hancur. Dan pembersihan semua anggota unit 8 dimulai. Pasukan NIS dan pasukan khusus diturunkan. Dan Nenek Jongsuk juga ditangkap. Jungmin sendiri yang turun tangan. Tapi Nenek Jung menyandera salah satu pelanggan. Ketika melihat Daeho di kejauhan, dia berteriak, "Kenapa dia masih di sini?" Sambil menangis, nenek ini menyuruhnya pergi. Nenek ini melepaskan sendera, menyerbu ke depan dengan pisau. Terpaksa dia ditembak. Jungmin yang sempat curiga melihat ke belakang, melihat ada sosok berlari di kejauhan dan mengejarnya. Tapi dia kehilangan jejak. Daeho menodongnya dari kegelapan. Ternyata Jungmin sudah tahu identitasnya. Menyebutkan nama asli gang Daeho, Lee Myung-hun. Dia sudah dibuang oleh utara, menyerahlah. Saat Jungmin menoleh lagi, anak muda ini sudah menghilang. Luka di perutnya memang sakit, tapi hatinya lebih sakit karena dibuang oleh negaranya sendiri. Ternyata Daeho pergi ke rumah Yein. Yein segera merawatnya dan mengobati luka Daeho. Dan dia menyaksikan berita tentang penangkapan agen utara yang bersembunyi dan berbaur di masyarakat. Foto Daeho dan salah satu agen lain yang masih lolos ditampilkan. Terbongkarlah identitas Daeho sebagai mata-mata utara. Yein walaupun takut, yakin Daeho tak akan melukainya. Dia segera mematikan TV. Daeho meminta maaf, seharusnya dia tak kemari. Yein mencegahnya untuk pergi. Dia sudah tahu identitasnya. Yein berjanji ke temannya dia tak akan mengkhianatinya. Daeho masih ragu, tapi akhirnya dia menuruti juga permintaan gadis ini. Sementara Komandan Sangchol disiksa di utara, seluruh unit 8 telah jatuh. Ketika kekuasaan di utara berganti, orang-orang sektor 35 ingin paket berlian mereka kembali. Sangchol meminta izinkan dia ke selatan. Dia akan mengambil kembali paket itu. Dia pasti bisa menemukan anak itu. Pemimpin sektor 35 akan mengizinkannya. Tapi jika dia lari, mereka akan mengejarnya. Pagi datang, Yein bangun melihat sekeliling kamarnya. Takut Daeho telah pergi. Ternyata dia masih tertidur di pojokan. Yein segera berbelanja ke toko terdekat rumahnya untuk membeli makanan. Saat itulah Komandan Jungmin yang sedang melacak Daeho menunjukkan 2 foto ke pemilik toko. 저기 학생! Jungmin segera bertanya kepadanya. Kabarnya dia dekat dengan Daeho di sekolah. Yein mengaku dia sudah 2 bulan tak masuk sekolah. Jadi dia tak tahu apa-apa. Komandan Jungmin memberikan kartu nama. Hubungi dia jika mendapatkan info. Yein segera berlari ke rumah dan menutupi motor Daeho. Daeho sedang menonton berita tentang kematian Kim Jong-il dan pergantian kekuasaan ke anaknya Kim Jong-un. Semuanya berubah sekarang. Saat Daeho memikirkan bagaimana nasibnya, teleponnya tiba-tiba berbunyi. Itu dari Komandan Sangchol. Dia memuji Daeho atau Myung-hun yang bisa bertahan hidup. Dia tak perlu tahu apa yang terjadi. Adiknya Yein sudah dibawa ke selatan. Dia akan memberikan waktu dan tempat. Bawakan paket berlian yang ada padanya jika masih ingin melihat adiknya. Waktu dan tempat diberikan. Daeho sangat bingung dan galau. Apa yang harus dia lakukan? Dia sudah terpojok sekarang. Yein mencoba menghiburnya. Daeho diam sepanjang hari menunggu telepon dari Komandan Sangchol. Gadis ini sudah tahu pemuda ini akan menjalankan misi yang berbahaya. Dan ketika bangun tidur, Daeho sudah pergi dari sana. Gadis ini menemukan surat dan foto yang ditinggalkan Daeho. Foto dia bersama ayah dan adiknya. Mengetahui nasib malang kedua kakak beradik ini, Yein menghubungi Komandan Jungmin, menceritakan isi surat dan semua yang dia tahu. Jungmin segera memerintahkan anggotanya memeriksa CCTV di jalan dan jemput Yein, bawa bersama mereka. Dan jejak Daeho ditemukan. Dia menuju kawasan Incheon. Komandan Jungmin dan pasukan polisi khusus sampai di sana. Mereka segera bergerak mencari target dan Komandan Sangchol sudah menunggu di parkiran atas.
Daeho naik ke atas. Itu adalah area parkiran yang sangat luas. Salah satu anggota NIS menemukan lokasi mereka dan melaporkan ke Komandan Jungmin. Daeho bertemu dengan Sang Chul. Orang ini segera meminta paketnya. Tapi Daeho ingin adiknya diserahkan dulu. Hae-in dikurung di dalam mobil. Daeho memperlihatkan paket dan seorang agen utara dari belakang ingin menghabisi Daeho. Orang ini ditembak oleh agen NIS. Baku tembak terjadi. Daeho sangat khawatir dengan adiknya. Sang Chul berusaha merebut paketnya. Pertarungan itu tak bisa dihindarkan. Bantuan pasukan selatan sampai di sana. Dia terpaksa melepaskan Sang Chul karena Hae-in dibawa kabur. Dan mobil itu berhasil dihalangi oleh pasukan selatan. Hae-in berhasil diselamatkan. Daeho disuruh berhenti. Semua pasukan mengejarnya, tapi pemuda ini berhasil lolos. Ternyata salah satu agen utara unit 8 menculik Hae-in. Daeho masih menunggu, dan Komandan Sang Chul menghubunginya. Dia sudah tak bisa mengancam adiknya. Sekarang teman baiknya Hae-in sudah di tangan mereka. Dia akan melepaskan temannya jika dia menyerahkan paketnya. Daeho sangat marah. Pemuda ini kembali dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Dia menelpon Komandan Jungmin dan memohon agar bisa bicara dengan adiknya. Hae-in pun menangis. Orang-orang ini memperlakukannya dengan baik. Daeho meminta maaf. Dia belum bisa menjemputnya. Mereka belum bisa bersama. Daeho berjanji dia akan bersama kembali dengan adiknya. Telepon kembali diberikan kepada Jungmin. Jungmin menyuruhnya menyerah. Daeho berjanji setelah ini selesai, dia akan menyerah ke pihak selatan. Daeho menangis sepanjang jalan, meratapi nasibnya yang sangat buruk, dan bagaimana sulitnya bertahan hidup di negeri orang. Memacu sepeda motornya, dia menuju ke tempat pertemuan. Ketika sampai di lokasi, dia menelpon Komandan Jungmin. Meninggalkan HP itu tetap hidup agar lokasinya bisa dilacak. Jungmin segera memerintahkan anggotanya mencari lokasi Daeho. Daeho pun masuk ke sana. Seluruh agen unit 8 telah berkumpul di sana. Daeho meminta melihat temannya dulu. Hae-in menangis menyuruhnya pergi. Daeho sangat gusar kepada Sang Chul. Dia telah mematuhi semua perintahnya, tapi dia tega-teganya mengkhianatinya dan menjadikannya sebagai pembunuh. Daeho membuang berlian itu, mulai menembaki semua orang yang ada di ruangan itu. Dia segera merapat ke lokasi Hae-in, melepaskan ikatannya. Posisi Daeho terpojok, lawannya terlalu ramai. Sementara lukanya terus mengeluarkan darah. Daeho pun melemparkan tasnya yang berisi bahan peledak, dan terjadilah ledakan dahsyat. Dengan tertatih, Hae-in membopongnya. Tapi Daeho diserang oleh pasukan Sang Chul yang masih hidup. Pasukan bantuan selatan datang. Hae-in segera berlari meminta tolong kepada Komandan Jungmin. Sementara di dalam, Sang Chul menembaki Daeho dan memakinya. Jungmin datang ke sana, menyuruh Sang Chul meletakkan senjata. Orang ini masih sempat-sempatnya menyuruh Daeho menembak Jungmin. Tapi Daeho tak akan mematuhi orang ini lagi. Dia menembaki Sang Chul. Dan Daeho juga terkena tembakan. Komandan Jungmin segera membawa Daeho yang terluka parah. Jungmin segera melarikan mobilnya ke rumah sakit. Hae-in berusaha menahan luka Daeho. Dia menangis sedih. Tapi pemuda ini sudah tak tahan lagi. Dia meminta Hae-in menjaga adiknya. Maaf telah melibatkannya. Dan Daeho menghembuskan nafas terakhirnya. Dia hanyalah pria malang yang terbuang dari negaranya sendiri. Seorang remaja yang belum pantas menerima nasib yang sangat keras. Dua minggu setelah kejadian itu, salju mulai turun di Korea. Hae-in pergi ke kantor NIS untuk menemui Hae-in, adik Daeho. Jungmin sudah memastikan adik Gang Daeho atau Ri Myung-hun sudah mendapat izin untuk tinggal di selatan. Hae-in bertemu dengan Hae-in. Mereka memiliki nama yang sama. Mereka berjalan di area yang penuh salju itu. Hae-in berkata dia adalah teman baik kakaknya, menceritakan bagaimana bisa dia mengenal kakaknya. Semua kisah tentang pemuda itu di selatan. Simpanlah semua kenangan istimewa yang tak terlupakan untuk kehidupan yang akan datang. Dan film ini pun berakhir.
Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon supportnya teman-teman semua. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, dilancarkan urusan dan rezekinya. Bye.